Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrolan Fighter. Sebelumnya gue ucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf kalau Obrolan Fighter banyak salahnya dalam hal narasinya, editing yang buruk, jarang upload dan sebagainya. Gue pribadi sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Buat yang mudik, hati-hati di jalan dan semoga ada waktu buat UFC 300 nanti karena bertepatan dengan puncak arus balik. Nah, ngomong-ngomong soal UFC 300, kayaknya nggak afdol kalau nggak bahas main eventnya, yaitu perebutan sabuk juara paling terkutuk saat ini, yaitu sabuk juara kelas light heavyweight antara Alex Pereira dan Jamahal Hill. Seperti yang kita tahu, belum pernah ada yang bisa mempertahankan gelar juara kelas light heavyweight semenjak sepeninggalan Jon Jones, di mana gelar juara selalu berpindah mulai dari Jan Blachowicz, walaupun sempat melawan Adesanya, tapi Adesanya bukan fighter light heavyweight asli. Lalu gelar itu pindah ke Glover Teixeira, lalu pindah lagi ke Jiri Prochazka, lalu pindah lagi ke Jamahal Hill, lalu pindah lagi ke Alex Pereira. Tapi di sini gue nggak bahas soal histori, tapi yang akan gue bahas adalah prediksi jalannya pertarungan. Gue mulai dari kemungkinan Alex Pereira yang menang. Sebenarnya nggak terlalu banyak faktor yang bikin Alex Pereira menang, kecuali hanya karena faktor power dari Alex Pereira yang teramat mematikan, di mana Alex Pereira baru saja membuat rekor dunia, bahkan mengalahkan rekor yang dibuat oleh Francis Ngannou, sang pemilik tinju terkuat di dunia, di mana itu diukur langsung oleh UFC Performance Institute. Nah, saat itu Francis Ngannou mengalahkan rekor milik Tyrone Spence dengan kekuatan sebesar 114.000 unit, sedangkan Francis Ngannou di angka 129.000 unit. Nah, Alex Pereira di angka yang nggak masuk akal karena terlalu jauh dari rekor milik Ngannou, di mana Alex Pereira meninju dengan kekuatan 191.000 unit lebih. Nah, sangat tidak bisa dibayangkan jika Jamahal Hill menerima tinju yang jauh lebih kuat daripada tinjunya Francis Ngannou. Padahal tinju terkuat dari Ngannou aja setara dengan kepala Anda dipalu dengan berat 6 kg. Wah, kalau orang biasa udah pasti meninggal. Jadi seolah pertarungan ini seperti layaknya pertarungan di kelas heavyweight. Jadi bukan bicara soal skill lagi, tapi soal siapa yang lebih dulu menerima bogem, karena biasanya pertarungan di kelas heavyweight seringkali selesai hanya dalam satu ronde. Karena saking mengerikannya pukulan mereka, dimana nggak perlu banyak-banyak Derrick Lewis meninju Curtis Blaydes, karena cukup satu uppercut saja bisa membuat Curtis Blaydes tamat. Faktor lain yang mungkin bikin Alex Pereira menang adalah memang kemampuan kickboxing Alex jauh di atas rata-rata. Bicara kickboxing berarti bukan cuma soal kemampuan tinjunya, tapi juga kemampuan tendangannya, dimana low kick dan flying knee Alex bisa menjadi nightmare bagi sweet dream Jamahal Hill. Tapi tentu yang paling mengerikan dari Alex Pereira adalah hooknya, entah itu dengan tangan kanan maupun tangan kirinya, sama-sama mengerikan. Hal lain yang mungkin membantu Alex adalah kemampuan jiu-jitsu Alex, jauh di atas Jamahal Hill. Terlebih lagi pelatih Alex adalah mantan lawannya Jamahal Hill, yaitu Glover Teixeira. Jadi seakan-akan Jamahal Hill melawan dua orang, yaitu melawan Alex Pereira dan Glover Teixeira. Nah, bicara soal jiu-jitsu, Alex sudah 2 kali melakukan standing guillotine choke, yaitu ke Jan Blachowicz dan Jiri Prochazka. Tapi standing guillotine choke bisa terjadi kalau Jamahal Hill melakukan takedown. Sekali lagi, standing guillotine choke bisa terjadi kalau Jamahal Hill melakukan takedown. Sedangkan Jamahal Hill tidak pernah sekalipun melakukan takedown selama karirnya di UFC. Jadi walaupun takedown defense Alex Pereira makin hebat, nggak ada ngaruhnya bagi Jamahal Hill. Jadi tentu yang akan diperkuat Alex Pereira adalah fundamentalnya. Nah, bicara soal fundamental, berarti sekarang saatnya gue bahas faktor-faktor penyebab Jamahal Hill menang dari Alex Pereira. Nah, gue yakin mayoritas teman-teman yakin Alex Pereira yang menang. Tapi dari video ini, gue rasa banyak juga yang bakal berpaling yakin bahwa Alex Pereira akan kalah dari Jamahal Hill. Nah, langsung aja faktor yang pertama. Jamahal Hill belum terkalahkan dalam strikingnya. Nah, kalau tak terkalahkan saat adu striking, itu artinya sangat teramat kecil untuk mencari celah di mana letak kurangnya strikingnya Bang Jamal. Gue rasa Jamahal Hill adalah fighter paling underrated saat ini. Melawan Alex Pereira pun, Jamahal Hill tetap menjadi underdog. Jamahal Hill ini bagaikan Leon Edwards, terlihat santai wajahnya, gak caper di sosial media, tapi kalau di oktagon nyaris tak terkalahkan. Bahkan dalam adu striking, Jamahal Hill bahkan belum pernah kalah di tiap rondenya. Di mana satu-satunya kekalahan Jamahal Hill pun karena lagi sial, di mana Jamahal Hill dibawa ke bawah dan boro-boro mengontrol Paul Craig. Yang ada tangan kiri Jamahal Hill dibikin kayak tangan Barbie, diotak-atik sampai patah. Tapi ini juga bisa jadi celah bagi Alex, di mana Bang Jamal sangat lemah di pertarungan bawah. Dan kemungkinan akan ada opsi Alex melakukan pertarungan bawah. Karena sekali lagi, pelatih Alex adalah Glover Teixeira. Tapi entah itu akan diperintah atau tidak, karena pasalnya
Makin kesini Bang Jamal makin susah di takedown. Mungkin belajar dari pertarungan dari Thiago Santos, di mana Bang Jamal di takedown hingga 6 kali. Tapi perlu diingat, itu 6 takedown yang berhasil, sedangkan ada 14 takedown Thiago Santos yang digagalkan Bang Jamal. Begitu juga dengan fighter Brazil lainnya, yaitu Glover Teixeira, di mana dari 17 percobaan takedown yang berhasil hanya 2. Nah, sekelas pemilik gym jiu-jitsu aja cuma bisa takedown Bang Jamal 2 kali, apalagi Alex Pereira. Jadi kemungkinan Alex melakukan takedown rasanya hanya 1% saja. Jadi pertarungan ini sudah dipastikan full adu striking. Nah, seperti yang gue bilang tadi, karena Bang Jamal belum terkalahkan saat adu striking, jadi teramat kecil celahnya untuk tahu di mana kekurangannya strikingnya Bang Jamal. Sama halnya dengan mencari kekurangan dari grapplingnya Khabib Nurmagomedov. Baik Bang Jamal maupun Bang Alex sama-sama hebat soal fundamental. Nah, apa itu fundamental? Fundamental itu adalah dasar atau basic. Jadi menurut Bang Jamal, kenapa Alex Pereira menang dari Jiri Prochazka adalah karena Jiri Prochazka belum punya basic yang kuat, sehingga menggunakan banyak variasi, sedangkan Alex mungkin hanya dengan tinju dan tendangan saja, tapi semuanya dengan basic yang kuat, sehingga setiap gerakannya sangat kokoh. Setiap gerakannya punya power. Nah, itulah mengapa selama di UFC, Jamal Hill berhasil menyelesaikan semua lawannya via knockout. Kecuali hanya satu orang yang tidak bisa dibuat knockout, yaitu siapa lagi kalau bukan Glover Teixeira. Tapi sebenarnya Glover Teixeira bisa saja dikatakan TKO via Dr. Stoppage, karena punya luka robek yang begitu dalam. Tapi karena Glover Teixeira menjelaskan kepada dokter, ini adalah pertarungan terakhirnya. Dia ingin menikmati saat-saat terakhir di panggung MMA terbesar, yaitu panggung UFC. Selebihnya siapapun dibuat knockout oleh Bang Jamal. Sedangkan Alex Pereira, gue rasa sorry buat fans Alex. Menurut gue pertarungan Alex dengan Jan Blachowicz adalah termasuk robbery. Bahkan gue pun setuju dengan apa yang dikatakan netizennya, di mana Alex Pereira hampir tidak pernah dominan dalam setiap pertarungannya. Karena jelas Alex tidak dominan dalam striking. Ditambah lagi kena takedown 3 kali. Dan dikontrol selama 7,5 menit, padahal pertarungan hanya 3 ronde. Sehingga untuk mencari letak kelemahan Alex Pereira bisa dilihat dari pertarungan Alex saat melawan Jan Blachowicz, lalu saat melawan Jiri Prochazka di ronde pertama, lalu saat rematch dengan Adesanya. Dan saat face off kemarin pun terlihat Bang Jamal justru lebih percaya diri ketimbang Alex Pereira, di mana itu tidak seperti biasanya. Nah, kalau menurut teman-teman, bagaimana jalannya pertarungan dan di ronde berapa pertarungan selesai? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih.